Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Galet Diapaat dari kelas A2 semester 3 dan saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Patofisiologi Gawat Darurat dengan dosen pengampu Nurse Inggraini Nindi, Eskep MKes. Saat ini, saya akan membahas tentang penanggulangan pada kasus gawat darurat. Setiap hari bisa selalu terjadi kasus medis yang mengancam nyawa seseorang jika tidak segera ditolong, entah dalam kehidupan sehari-hari ataupun saat bekerja di rumah sakit. Kasus seperti ini disebut dengan kasus gawat darurat, di mana perlunya memberikan pertolongan pertama segera pada korban. Untuk tenaga kesehatan sendiri, ada cara dalam menanggulangi kasus gawat darurat. Ini disebut dengan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu atau disingkat SPGDT. SPGDT merupakan sistem yang didesain berdasar Sistem Kesehatan Nasional untuk memberi pertolongan yang cepat, tepat, dan cermat pada penderita gawat darurat untuk mencegah kematian dan kecacatan. SPGDT terdiri dari beberapa unsur pelayanan, yaitu pelayanan pra-rumah sakit, pelayanan di rumah sakit, dan antar rumah sakit. Pelayanan tersebut berpedoman pada respon cepat yang menekankan time saving is life dan limb saving, yang melibatkan pelayanan oleh masyarakat awam umum dan khusus, petugas medis, pelayanan ambulans, gawat darurat, dan sistem komunikasi. SPGDT dibagi menjadi dua jenis, yaitu sehari-hari dan bencana. Jenis pertama, SPGDTS atau sehari-hari, adalah rangkaian upaya pelayanan gawat darurat yang saling terkait yang dilaksanakan di tingkat pra-rumah sakit, di rumah sakit, antar rumah sakit, dan terjalin dalam suatu sistem, bertujuan agar korban atau pasien tetap hidup. Meliputi berbagai rangkaian kegiatan sebagai berikut, dimulai dari pra-rumah sakit. Yang pertama, diketahui adanya penderita gawat darurat oleh masyarakat. Kedua, penderita gawat darurat itu dilaporkan ke organisasi pelayanan penderita gawat darurat untuk mendapatkan pertolongan medik. Ketiga, pertolongan di tempat kejadian oleh anggota masyarakat awam atau awam khusus seperti satpam, polisi, dan lain-lain. Keempat, pengangkatan penderita gawat darurat untuk pertolongan lanjutan dari tempat kejadian ke rumah sakit melalui layanan ambulans. Lalu dilakukan kegiatan dalam rumah sakit. Pertama, pertolongan di unit gawat darurat rumah sakit. Kedua, pertolongan di kamar bedah jika perlu. Dan ketiga, pertolongan di ICU atau ICCU. Dan terakhir, antar rumah sakit yang mencakup rujukan ke rumah sakit lain, organisasi, dan komunikasi. Jenis kedua yaitu SPGDTB atau bencana adalah kerjasama antar unit pelayanan pra-rumah sakit dan rumah sakit dalam bentuk pelayanan gawat darurat terpadu, sebagai khususnya pada terjadinya korban massal yang memerlukan peningkatan kegiatan pelayanan sehari-hari. Bertujuan umum untuk menyelamatkan korban sebanyak-banyaknya. Sedangkan tujuan khusus ada pertama, mencegah kematian dan cacat hingga dapat hidup dan berfungsi kembali dalam masyarakat sebagaimana mestinya. Kedua, merujuk melalui sistem rujukan untuk memperoleh penanganan yang lebih memadai. Dan ketiga, menanggulangi korban bencana. Ada prinsip untuk mencegah kematian dan kecacatan. Pertama, kecepatan menemukan penderita, dan kedua, kecepatan meminta pertolongan. Dalam kecepatan dan kualitas pertolongan yang diberikan, ini melalui pertama di tempat kejadian, kedua dalam perjalanan ke puskesmas atau rumah sakit, ketiga pertolongan di puskesmas atau rumah sakit, dan keberhasilan penanggulangan pasien gawat darurat ini tergantung pada 4 kecepatan. Pertama, kecepatan ditemukan adanya penderita gawat darurat. Kedua, kecepatan dan respon petugas. Ketiga, kemampuan dan kualitas. Keempat, kecepatan minta tolong. Sekian presentasi saya sudah selesai. Saya juga ingin merekomendasikan kepada kalian untuk menuntut ilmu dengan bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, khususnya Fakultas Keperawatan. Para dosen pengajar dan ilmu yang diajarkan sangat bermanfaat dan membantu kalian untuk menjadi perawat profesional dan kompeten. Terima kasih sudah menonton video ini.